berdasarkan keputusan Menteri BUMN dengan nomor SK 37-MBU-02-2021 tentang pembentukan tim percepatan penguatan badan usaha milik negara, klaster asuransi dan dana pensiun, subtim pengembangan bisnis di bawah supervisi Bapak Kartika Wiryakumojo. Ada 6 workstream yang dibentuk di dalam subtim pengembangan bisnis, yaitu 1. Workstream market, workstream predictability, workstream digital, workstream human capital, workstream investment, ekosistem, dan yang terakhir, workstream GRC. Beberapa inisiatif yang sedang maupun yang sudah dilakukan, termasuk pembentukan koasuransi merah putih, restrukturisasi asuransi kredit, pengembangan customer 360, sertifikasi manajemen risiko, pembentukan pedoman tata kelola dan kebijakan investasi termasuk liabilities and asset management, dan juga penyusunan pedoman pengawasan Dewan Komisaris oleh Workstream GRC. Adapun webinar Market Update and Investment Insights 2022 diinisiasi oleh Workstream Investment Ecosystem dengan tujuan memberikan gambaran tentang proyeksi perekonomian global dan prospek pertumbuhan industri keuangan non-bank serta strategi investasi yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, terutama di dalam kondisi pandemi COVID. Pasar modal dipersepsikan sebagai salah satu tempat investasi yang memberikan return yang superior dalam jangka panjang. Namun, jika kita lihat dari data 10 tahun terakhir, pasar modal di Indonesia, baik LQ45 maupun IHSG, memberikan return sebesar 2,74% sampai 4,84% per annum, dengan standar deviasi yang cukup lebar, yaitu 15-21%. Artinya, di dalam 10 tahun terakhir ini, berinvestasi di pasar modal Indonesia membutuhkan keahlian yang tinggi untuk mensiasati risiko dan return yang ada di pasar modal Indonesia. Sebagai investor institusi yang memiliki kewajiban kepada para pemegang polis asuransi maupun peserta dana pensiun, pengelolaan aset bermula dari pengertian yang detail dari profile liabilities perusahaan asuransi maupun dana pensiun. Beberapa isu yang kami temukan, terutama di dalam pengelolaan liabilities daripada perusahaan asuransi jiwa yang berkaitan dengan investasi adalah sebagai berikut. Pertama, misleading proposition, di mana perusahaan asuransi jiwa menawarkan janji hasil investasi dibandingkan dengan janji proteksi. Yang kedua, misjudge terhadap interest rate trajectory, di mana produk-produk jangka panjang seperti endowment membukukan kerugian karena salah memperhitungkan trajektori suku bunga jangka panjang. Yang ketiga, missing liability profile, di mana perusahaan asuransi jiwa belum memiliki liability profile dan kebutuhan likuiditas yang detail. Hal yang sama juga terjadi di asuransi umum, di mana banyak perusahaan asuransi umum yang belum memiliki liability profile, dan juga kami temukan adanya suatu phenomenon misrepresented accounting, terutama untuk line of business yang memiliki jangka waktu pertanggungan yang panjang, contohnya di asuransi kredit. Hal ini diperburuk lagi dengan pengelolaan dana investasi yang dilakukan oleh non-profesional yang tentunya rentan terhadap potensi konflik kepentingan. Perusahaan asuransi jiwa yang menawarkan hasil investasi yang tinggi cenderung akan melakukan investasi di aset kelas yang beresiko tinggi. Nah, pagi ini saya akan mengendorse suatu pengelolaan aset di industri asuransi maupun dana pensiun yang menekankan kepada capital preservation, di mana strategi investasi disusun untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan cash flow untuk pembayaran klaim dan benefit di masa datang maupun juga di masa sekarang. Berdasarkan data yang kami compile dari dana pensiun yang berada di lingkungan BUMN, nah sebagian besar dari dana pensiun yang sifatnya manfaat pasti atau DPP KMP menggunakan suku bunga asyuri yang cukup tinggi, antara 8 sampai 12%. Dan hal ini mendorong
ke-49 DPPKMP di BUMN untuk cenderung berinvestasi di aset yang beresiko tinggi, tentunya untuk mengejar hasil investasi yang setara dengan suku bunga aktuarinya yang dipakai. Dan juga dari sampel 21 DPPKMP BUMN, 43% diantaranya berinvestasi di aset yang beresiko tinggi dan juga berinvestasi di aset yang sifatnya tidak liquid. Sementara 72% dari peserta merupakan peserta pasif, yang artinya likuiditas menjadi hal yang penting bagi dana pensiun tersebut. Sama dengan pengelolaan aset di asuransi, pengelolaan aset di industri dana pensiun juga harus menekankan pada capital preservation, di mana strategi investasi disusun untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan cash flow untuk pembayaran manfaat pensiun di masa sekarang dan di masa mendatang. Nah, oleh karena itu, kami mencoba merumuskan suatu approach di dalam investasi yang kami sebutkan LDI atau Liabilities Driven Investment, untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi maupun juga dana pensiun dapat memenuhi kebutuhan liabilitas jangka panjang, jangka pendek maupun jangka menengah. LDI menekankan pada capital preservation, di mana strategi investasi itu dimatchingkan dengan profil daripada liabilities atau kewajiban dan kebutuhan terkait dengan likuiditasnya. Tentunya syarat utama untuk menjalankan LDI adalah benar-benar mampu untuk memetakan dari portfolio yang ada bagaimana ya profil liabilitiesnya dan kebutuhan likuiditasnya. Dan setelah itu masuk ke alokasi aset investasi, kami membagi aset investasi menjadi 3. Yang pertama adalah aset inti, yang kedua aset surplus, dan yang ketiga adalah aset investasi. Aset inti adalah aset yang ditujukan untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan likuiditas. Dan aset-aset inti ini risk profile-nya adalah aset-aset yang beresiko relatif lebih rendah, seperti misalnya efek utang surat negara, efek surat utang negara, penempatan pada bank, maupun obligasi korporasi dengan rating tinggi. Yang berikutnya adalah aset surplus. Aset surplus adalah kelebihan aset setelah pemenuhan kewajiban sesuai dengan liability profile. Dan disinilah bisa dilakukan optimalisasi daripada yield dan aset yang dialokasikan ke dalam aset surplus bisa mempunyai risiko yang lebih tinggi, seperti misalnya efek yang bersifat ekuitas, surat berharga dengan potensi return yang lebih tinggi, dan juga reksadana dengan aset underlying aset yang sifatnya ekuitas atau fixed income dengan potensi investment return yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah aset investasi. Nah, ini adalah aset-aset yang menurut kami adalah aset yang tidak liquid dan kami sarankan untuk di-convert menjadi marketable securities. Ya, seperti misalnya aset properti maupun juga penyertaan langsung dalam bentuk saham. Nah, 3 hal tersebut yang kami pakai untuk pertama mengalokasikan aset-aset investasi, dan kami yakin bisa berlaku di perusahaan asuransi maupun juga perusahaan dana pensiun, khususnya yang bersifat manfaat pasti. Dengan penerapan LDI yang dikomunikasikan dengan prudent management dan profesionalisme, perusahaan asuransi akan mampu memberikan proteksi yang dijanjikan, dan dana pensiun juga mampu memenuhi kewajiban kepada peserta.